Lalu kita bisa melakukan pengecekan class dengan cara melakukan class detective. Kita pilih eh, add test. Test 1 itu kita gunakan penamaannya di region 1 atau section 1. Kita besarkan dulu tampilannya. Oke. Oke, segmen 1 di sini kita pilih yang di sini perkerasan jalan, yang di sini kita pilih solid datum dan solid surface. Jadi kita akan mengecek antara perkerasan dengan solid datum dan solid surface-nya. Oke, lalu kita running test, kita run test. Nah, ditemukan beberapa class yang mana ini bisa kita lihat bahwa datum surface-nya. Lalu di sini kita bisa cek, dan ini perlu dilakukan penanganan atau pengecekan di 3D modelnya. Oke, ini di bagian sini juga. Sebagian besar di bagian surface-nya. Dan kemungkinan itu ada kesalahan definisi. Oke, oke, ini merupakan hasil perbaikan class yang sudah dilakukan. Dapat dilihat bahwa tes 1 itu sudah dilakukan resolve. Tes 2 di region 2, segmen 2 sudah dilakukan resolve. Untuk di segmen 3 sudah tidak ada class lagi. Tes 5 sudah dilakukan resolve. Yang di tes 6 hingga tes 7 juga sudah dilakukan resolve. Jadi bisa dipastikan 3D model yang sudah di append atau di connectkan ke Autodesk Navisworks itu sudah tidak ada elemen class lagi. Jadi bisa dilanjutkan dengan penginputan atau pengetesan dengan uh, penjadwalan atau time schedule. Oke, kita lanjutkan untuk ini kita bisa hapus terlebih dahulu untuk memberikan tahapannya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan tahapan attach jadwalannya, kita harus membuat time schedule di MS Project terlebih dahulu. Hal itu dilakukan karena untuk melakukan penjadwalan yang secara rinci dan juga agar secara jelas runtutan. Oke, sebelum itu kita harus membuat attach set terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat manage set-nya karena ini saya sudah membuat. Jadi saya akan mencontohkan salah satu saja. Misalkan kita akan memilih di bagian sini, ke sini, ini sini, misalkan bagian sini. Ini jenisnya dia di perkerasan beton semen. Jadi kita akan membuat dari manage set-nya, kita klik set terlebih dahulu. Lalu kita pilih di sini new folder. Kita pilih penamaannya jadi JTTS jam segmen 1. Lalu di sini kita bisa buat lagi foldernya untuk folder 3D model. Misalkan kita buat perkerasan beton semen. Nah, lalu di sini kita bisa klik. Kita pilih terlebih dahulu selection tree, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, lalu untuk region 1 struktur perkerasan jalan itu kan kita akan mengetes perkerasan beton semen. Jadi kita harus mencari 3D model daripada rigidnya terlebih dahulu. Itu dilihat dari region 1 struktur perkerasan jalan itu di bagian PIV 1. Nah, PIV 1 ini kita bisa drag ke folder yang sudah kita buat. Kita ganti namanya menjadi perkerasan beton semen.
Oke, setelah itu perkerasan beton semen sudah tertes di setnya. Hingga sekarang kita akan mengetes ke eh, penjadwalan atau time schedule. Nah, untuk yang lainnya juga sama seperti itu, eh, hanya berbeda di jenis 3D model saja. Oke, kita bisa selesaikan ini. Nah, lalu untuk menginput ke penjadwalan, kita harus melakukan input data search dari CSV terlebih dahulu. Itu kita bisa klik add di sini, lalu kita klik CSV import, lalu kita pilih file CSV hasil dari image project yang kita akan gunakan. Oke, kita cek sini formatnya CSV, kita klik open. Lalu di sini display text name-nya kita ganti menjadi text name, display ID menjadi display ID. Text type-nya ada text type, ada. Oke. Ada final start date, final finish date, ini ada material cost, kita cek material cost-nya, labor cost, equipment cost, dan total cost. Kita cek terlebih dahulu sesuai dengan modul yang sudah saya buat. Oke. Kita pilih di user 1, nggak besar. User 1. Di user 2 kita pakai total cost. Klik OK. Oke. Lalu kita all data sort, kita reputasi hierarchy. Oke, ini sudah termasukkan semuanya. Untuk paket segmen 1, pekerjaan tanahnya, ada galian besar untuk timbunan, common boro material, penyiapan tanah dasar, lalu ada kerjaan drainase, dilanjutkan dengan pekerjaan segmen lainnya, yang dimana untuk penjadwalan kali ini digunakan 3 kontraktor yang berbeda, dengan satu kontraktor itu kontraktor A akan mengerjakan paket segmen 1 dan segmen 4 terusnya. Kontraktor 2 menggunakan paket segmen 2 dan segmen 4, segmen 5, dan seterusnya sampai paket segmen 6. Oke. Nah, di sini belum terlihat untuk harga labor cost dan material cost dan equipment-nya. Kita keluarkan dulu untuk kolom tersebut. Kita pilih kolom, choose kolom, kita pilih material, labor, dan equipment, lalu kita klik OK. Oke, ini sudah terlihat, totalnya juga sudah terlihat. Nah, untuk melakukan attach, kita harus melakukan attach berdasarkan 3D modelnya. Nah, yang pertama kita melakukan attach di pekerjaan galian biasa untuk timbunan untuk segmen 1, karena dia tidak terdapat di 3D model, jadi kita tidak usah melakukan attachment 3D model. Nah, lalu dilanjutkan dengan penyiapan tanah dasar. Kita pilih region satunya terlebih dahulu. Saya sudah buat file penyiapan tanah dasarnya.
Lalu di sini text type-nya kita ganti menjadi construct. Lalu di sini kita ganti menjadi klik kanan. Lalu kita attach current selection. Lalu sudah setnya sudah terattach di penjadwalan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes pekerjaan saluran U tipe DS1 untuk segmen 1. Konstruktornya pakai construct, lalu setnya menjadi kita pilih drainase subdrain DS1. Oke. Kita pilih klik kanan, take translation.